Selamat pagi semuanya. Merdeka! 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 Apa artinya merdeka? Tahu. Merdeka artinya bebas. Merdeka artinya bebas. Kalau hari Senin, seragam yang dipakai oleh adik-adik ini kotor atau bersih? Tadi merdeka berarti bebas. Baju dikatakan merdeka karena bebas dari kotor. Baju kita bisa kotor nggak? Bisa. Sepatu kita bisa kotor tidak? Kaos kaki bisa kotor atau tidak? Kalau kaos kaki kotor, kalau baju kita kotor, kalau sepatu kita kotor, supaya bersih diapakan? Dicuci. Siapa yang sudah bisa mencuci sendiri? Siapa yang minggu ini sudah mencuci piring? Siapa yang minggu ini sudah mencuci sendok? Siapa yang minggu ini sudah mencuci baju? Yang mencuci sepatu? Puji Tuhan, kita sudah punya pengalaman bisa mencuci, ya, supaya bersih. Yang harus dicuci supaya bersih, di samping baju, di samping sepatu, di samping kaos kaki, di samping piring, di samping sendok, apalagi yang harus dicuci supaya bersih itu juga ini apa? Mulut. Mulut harus dicuci supaya bersih. Pikiran juga perlu dicuci tidak? Iya. Pikiran juga harus dicuci supaya bersih. Hati perlu tidak? Perlu. Hati juga harus dicuci supaya bersih. Jadi kalau kita mengatakan merdeka, yang berarti bebas. Bebas dari kotoran. Yang juga harus bebas dari kotoran adalah pikiran, ucapan, hati, dan juga kelakuan. Sekarang kita hening sejenak. Duduk, matanya terpejam, bersila dengan baik dan jangan usil. Sekarang bayangkan mengenai mulut kita. Dengan mulut itu kita biasa berkata-kata. Kita menggunakan untuk berkata dengan Bapak Ibu guru, untuk berkata dengan teman-teman, dan di rumah untuk berkata dengan orang tua, dengan nenek atau kakek, dengan kakak atau adik. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa suatu ketika bisa jadi perkataan kita itu kotor. Ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru, kita berkatanya barangkali ada yang tidak sopan, ada yang tidak santun. Itu tandanya perkataan kita kotor dan harus dimerdekakan, harus dibebaskan supaya perkataan kita itu bagus. Begitu juga di rumah, begitu juga di tempat lain. Kita membangun niat dengan berkata dalam hati, saya harus membersihkan mulut saya. Saya harus memerdekakan
harus membebaskan mulut saya dari hal-hal yang kurang baik. Kita juga membayangkan kelakuan kita. Mungkin ada saat di mana di kelas ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan pelajaran, mungkin kita berperilaku yang kurang baik karena kita malah sibuk ngobrol dengan temannya, atau malah mungkin sibuk bermain sesuatu. Perilaku kita kurang baik karena kurang memperhatikan, kurang menghargai Bapak Ibu guru. Dalam hati kita berniat, saya mau menjadi murid yang baik, yang sungguh sayang kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan tentang pelajaran, saya akan betul-betul memperhatikan. Saya tidak mau ngobrol dengan teman, saya tidak mau bermain, karena waktu untuk ngobrol dengan teman, untuk bermain juga sudah disediakan, yaitu ketika istirahat. Kita berniat dalam hati, kita akan berperilaku yang baik. Kita juga akan berperilaku yang baik dengan ketika ulangan tidak mencontek. Kita renungkan hati kita. Hati kita itu juga bisa tidak merdeka karena hati kita kotor. Kalau kita dendam, kalau kita benci, kalau kita iri, kalau kita itu selalu tidak puas dan sulit berterima kasih, itu tandanya hati kita kotor. Kita berkata dalam hati, saya mau berusaha supaya hati saya merdeka, hati saya bebas dari hal-hal yang mengotori. Kita bayangkan pikiran kita yang ada di kepala kita. Bisa jadi ada saat di mana pikiran kita itu juga kotor, karena kita memikirkan hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita berusaha supaya yang ada di pikiran kita menyenangkan Tuhan, maka kita berusaha supaya pikiran kita juga merdeka, bebas dari hal-hal yang membuat kotor. Kita bayangkan pohon-pohon, tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini. Kita bersyukur karena nyanyian yang tadi dibawakan bersama, didampingi oleh Bapak Andri dan Bapak Ibu guru yang lain. Kita disadarkan, kita berusaha ketika kita melihat pohon-pohon, kita melihat tanaman-tanaman yang ada di sekolah ini, kita sadari itulah kita. Yesus adalah pokok dan kita rantingnya. Kalau ranting tidak bersatu dengan pokoknya, mati. Kalau ranting bersatu dengan pokoknya, berbuah. Pikiran kita berbuah baik, mulut kita berbuah baik, hati kita berbuat baik, perilaku kita berbuat baik. Kalau seperti pohon, ranting bersatu dengan pokok, kita bersatu dengan Yesus. Ketika kita melihat pohon-pohon yang ada di sini, kita lihat ada dua bagian. Ada yang disebut pokok,
ada yang disebut ranting. Ketika kita melihat pohon-pohon yang ada di komplek ini, ketika kita melihat pokoknya, kita ingat itu Yesus. Ketika kita melihat ranting-rantingnya, kita menyadari itu saya. Saya harus bersatu dengan Yesus supaya sungguh-sungguh merdeka. Merdeka pikiranku, merdeka hatiku, merdeka mulutku, merdeka perilakuku. Tuhan Yesus sertailah aku. Tuhan memberkati. Buka mata. Siapa yang sudah tertidur? Saya baik kan? Barangkali ada yang tadi malam tidurnya kurang. Siapa yang sudah ngantuk? Siapa yang sudah ngantuk? Nah, mau merem lagi? Mau? Mau. Nanti ya. Nanti minta izin ke Bapak Ibu Guru. Bu, saya boleh nggak merem lagi? Ya.